Sebelum kita sapa dulu nih, saya lah. Sebentar Bang Do ya. Siap, oke Bang. Shalom. Saya lah shalom, saya. Mana aja. User ya. Iya. Iya, oke Bang Do, gimana Bang Do? Ya, Silakan Bang Do. yaitu apa namanya? Jika ada salah saya mohon maaf ya. Saya hanya kasih perumpamaan. Seandainya ada seorang polisi, yaitu mungkin ada di dalam naungan keanggotaan polisi. Secara di pusatnya, polisi ini sudah mempunyai aturan visi misi hukum yang jelas. Tidak boleh misalkan KKN atau tidak boleh menerima uang di jalan, betul kan? Pada saat si polisinya bekerja dengan membawa baju polisi, lalu dia mengambil misal contoh merazia, mengambil uang dari orang lain, sebenarnya dari pusatnya itu tidak sama sekali tidak ada aturan visi misi dari Polri-nya seperti itu. Itulah yang menggunakan baju itu yang merusak nama Polri-nya. Secara polisi pusatnya itu, dia nggak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Walaupun mungkin polisi yang di lapangannya memakai banyak dalil, kamu melanggar A, melanggar B, melanggar C, untuk mendapatkan uang itu. Jadi ini hanya perumpamaan. Jika memang perumpamaannya tidak logis dan seperti apa, itu segala datang kesalahan itu datangnya dari diri saya mohon maaf. Jika ada kebaikan yang memang bisa ditangkap dari perumpamaan itu datangnya udah pasti dari yang Sang Maha yang baik. Maha kasih. Saya tahu kalau sorry Bang. Saya tahu kalau ada banyak orang seperti Bang Doni luar biasa gitu. Saya memahami apa yang ada Bang Doni orang baik. Gitu. Jadi Bang Do nggak setuju jika ada nih seorang ulama yang berdoa seratkan rezekinya, misalnya. Kirimkan penyakit yang tidak ada obatnya. Pernah tuh viral tuh video kayak gitu Bang. Ya, saya sebenarnya nggak perlu di KTP, tidak perlu ada tulisan agama pun tidak jadi masalah, atau tidak diakui dalam satu agama pun tidak jadi masalah. Ya, benar. Cuman saya akan menunjukkan sesuatu perilaku di sosial atau di masyarakat. Kayak gitu. Nanti masyarakat sendiri yang menilai saya, oh mungkin ini masuknya dalam golongan apa. Itu kan berdasarkan perilaku. Iya. Bukan berdasarkan status pengakuan. Apa kita ngaku-ngaku kaya, tapi kitanya nggak kaya kan? Ya, sedangkan Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Contoh saya ngambil satu ayat. Mungkin di agama apapun akan sama. Pada saat kita melakukan satu kebaikan, mungkin kalau yang di golongannya muslim itu menggunakan bacaan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan itu mengajarkan kita jika kita berbuat baik kepada orang lain, untuk mengakui dirinya sendiri yang berbuat baik itu nggak boleh. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita itu hanya atas namanya perantara, atas nama Tuhan. Ini yang mengasihi Tuhan loh, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya ini hanya media, hanya perantara. Nah itu fungsinya baca itu, biar kita tidak mempunyai sifat wah saya udah merasa baik melakukan kebaikan. Nah itu makanya kenapa banyak orang-orang tidak bisa mengikhlaskan satu kebaikan, karena mereka merasa bahwa dirinya lah yang berbuat baik, bukan Tuhannya. Tapi kalau mereka itu melakukan kebaikan bahwa Tuhannya lah yang berbuat baik, bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan apapun, tidak akan diingat-ingat dan tidak akan dibicarakan.
Luar biasa Bang. Gitu sih Bang. Iya. Bro, bukan Abdul. Udah monitor? Belum? Dia nih main berapa kaki dia nih. Kita kasih Sela dulu kah Bang Do, gimana? Sela gimana? Ya. Lagi Asap tentang kebaikan. Gini, kan ada orang banyak kalau kita lihat ada orang memakai dalil-dalil agama untuk melakukan kejahatan versi kita. Banyak orang kan yang melakukan itu dia menganggap itu bukan kejahatan. Dia bahkan berbakti bagi Tuhan gitu. Itu gimana teman saya? Kalau saya itu kan memanfaatkan kan, Iya. memanfaatkan nama Yesus. Tapi itu semua juga dari kepribadian masing-masing juga sih. Karena kita kan sudah diajarkan bagaimana kita untuk berbicara. Tuhan sudah mengajarkan jangan sebut namaku sembarangan kan. Jangan mengatasnamakan saya kalau mau melakukan yang tidak baik. Kan kalau kita untuk mengatasnamakan Tuhan kan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Begitu. Jadi masalah yang seperti itu ya saya rasa itu memang masing-masing punya ada pemahaman tentang bagaimana itu ya, kadang keegoisan kita itu ada merasa bahwa kita itu kuat atau Tuhan itu sudah tidak ada lagi untuk kita. Apa yang kita buat itu kita yang hebat. Ya kan Pak Ndok? Biasa kita merasa itu hebat kita loh. Saya juga pernah merasa seperti itu Pak. Padahal saya kadang saya sadari juga sih, waduh ini Tuhan punya, tapi karena ada kesombongan untuk memperlihatkan kepada orang bahwa saya bisa, padahal itu adalah Tuhan punya. Biasa begitu loh. Kalau kadang ada yang ada di sebelah mungkin, banyak dia punya ini, aku harus bisa. Setelah saya bisa, saya juga pamerkan kepada mereka. Tapi saya yakin itu juga bukan untuk memamerkan itu cuma karena kesombongan saja Pak. Iya. Kalau seperti itu. Kalau mengatasnamakan, kalau saya sih bukan mengatasnamakan Tuhan sih. Cuma mengatasnamakan pribadi saja. Saya juga tidak pernah ini untuk bagaimana untuk menyebut nama Tuhan untuk kepada mereka, tidak. Kalau untuk seperti itu saya karena di pemikiran saya jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Mungkin kalau orang lain ya saya tidak tahu juga sih. Karena sudah diajarkan untuk saya dari kecil tidak boleh menyebut nama Tuhan untuk sembarang. Setuju. Ya. Jadi untuk Boleh saya tambahin nggak Bang? boleh. Sebentar Bang ya. Di dalam kekristenan itu kan diajarkan begini. Jadi kita itu ya diajari untuk melakukan apapun tuh seakan-akan melakukannya untuk Tuhan. Ya. Gitu. Jadi melakukan apapun itu seakan-akan untuk Tuhan, dan kita itu saya setuju dengan Bang Do gitu. Kita itu cuma menjembatani, kepanjangan tangan dari Tuhan. Setuju. Silakan Bang Do. Ya, tadi saya setuju sama Tesela bahwa pada saat kita mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat yang bukan kasih dan sayang, itu sangatlah celaka. Yang tadi saya artikan ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin tidak seseorang membaca itu untuk melakukan bom misalkan, di mana kasih dan sayangnya Tuhan. Kita mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat misalkan,
terus kita melakukan bom, mengatasnamakan siapa? Itu kan hanya pengakuan aja. Tapi Tidak kan, mungkin. tapi begini Bang, sorry saya potong. Bagi mereka kan yang mereka pengen musnahkan itu kan adalah orang-orang yang jahat gitu. Bagi pemahaman mereka gitu. Jadi mereka nggak merasa bersalah. Justru mereka itu bagi mereka yang mereka pahami adalah sedang menjalankan perintah Tuhannya gitu. Itu gimana Pak? Yaitu makanya kan tadi itu harus paham dulu bahasa atas nama, bahwa kita nggak mungkin mengatasnamakan yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan melakukan kejahatan, misalkan bom atau membunuh, mencuri. Mungkin nggak sih membunuh itu bentuk tanda kasih dan sayang? Mungkin tidak sih. Ngebom begitu banyak orang menunjukkan kasih dan sayangnya Tuhan? Kan nggak mungkin. Hal-hal yang sepele aja kadang-kadang orang membawa baju Bismillah itu untuk melakukan satu kejahatan. Itu orang itu sangat celaka, pasti sangat celaka, karena dia udah membawa nama Tuhan yang harusnya dipakai untuk kebaikan, itu dipakainya untuk kejahatan. Kayak gitu mungkin Bang Hasbi. Iya. Esther atau Sela Kak? Silakan. Abang Do ini Islam ya? Iya, betul Kak. Tapi itu kan Bang sudah diajarkan juga kan, ada kalau di Alkitab kan, di Kristen maaf ya, memang ajaran tentang kasih, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan ada Bang, ditulis di kitab kami. Tetapi kalau maaf ya Bang Do, saya dengar-dengar di tiap saya ikut-ikut komal tentang itu, tentang kafir-kafiran atau tentang pembunuhan, kan ada ayat-ayatnya Bang. Bagaimana itu? Ini saya sambil ngasuh anak, nggak apa-apa ya jawabnya ya. Santai Bang. Jadi kita itu harus tahu dulu bahasa kafir ya. Kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, terhijab lah. Yang hatinya tertutup itu dia tidak bisa memandang sesuatu sebagai sesuatu yang perlu kita kasih dan sayangi. Itu udah kafir. Jadi pada saat hatinya tertutup, nah itu kafir. Jadi bahasa kafir itu kita harus tahu dulu arti bahasa kafirnya dulu. Nah, si bahasa kafir itu artinya tertutup. Mungkin kalau pada zaman dahulu itu ada orang-orang yang memang hatinya tertutup. Untuk orang-orang yang mempunyai kasih dan sayang ini menyebut orang jahat itu dengan sebutan kafir. Kayak gitu. Oh, kalau dulu dan sekarang berbeda ya? Masalah sekarang sama, hanya orang penafsirannya ini beda. Mungkin kalau dalam satu kelompok, kalau kita bikin kelompok ormas mungkin ya, misalkan ada satu kelompok ormasnya GMBI, satu Pemuda Pancasila. Bisa saja si kelompok GMBI ini menyebutnya mereka tertutup dari kelompokku ke Pemuda Pancasila. Dan si Pemuda Pancasila pun menyebut si GMBI ini mereka tertutup dari kelompokku. Nah, itu kalau berdasarkan kelompok. Tapi kalau makna secara yang hakikinya, makanya kalau di kita belajar itu ada pelajaran syariat sama hakikat. Itu hakikat itu pelajaran bahasa yang sebetulnya yang hakikinya. Bahwa kafir itu adalah tertutupnya hati, bukan tertutupnya antar kelompok, tapi tertutupnya hati dari kasih dan sayang, dari rahmat Allah, itu mereka tertutup. Nah, itulah kafir.
Kayak gitu Teh Sela. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Tidak apa-apa. Tapi saya selalu mendengar bukan yang cuma tertutup. Ada juga kan tertulis orang-orang Yahudi, orang Kristen. Kenapa sampai dikatakan kami ini Kristen sebagai kafir? Maaf ya Pak, tanya. Boleh Teh Sela, nggak apa-apa. Gini ya, yaitu tadi pada saat kita mempunyai satu kelompok organisasi massa, contoh ya, organisasi massa pemuda Pancasila, contoh sama GMBI, yang berada di lingkupnya GMBI ini mungkin saja mengatakan Pancasila ini tertutup dari kelompok dia, dari pahamnya nih, dari pahamnya si GMBI. Nah, termasuk juga pemuda Pancasila juga mengatakan si GMBI itu sama, bahwa kafir ini bukan sesuatu yang akhirnya menjerumuskan orang menjadi terhina, bukan. Kafir ini bahasa aslinya itu adalah tertutup. Yang menjadikan terhina itu adalah pada saat yang tertutupnya itu adalah hati yang jauh dari kasih dan sayangnya Tuhan. Itu sangat terhina. Kalau hanya tertutup dari beda pendapat, pendapat saya itu atau pendapat Teh Sela misalnya tidak dapat diterima saya, pendapat saya tidak diterima Teh Sela, itu kan hanya pendapat. Tertutup dari masalah pendapat dan paham itu nggak jadi masalah. Pada saat yang tertutupnya hati, ini yang terhina itu. Kayak gitu. Kalau itu yang saya dalami kayak gitu ya, Teh Sela. Terus kenapa suka mengkafir-kafirkan orang, bro? Mana Bang? Suara bro Abdul kecil bro. Mengkafir-kafirin orang. Ekonya kurangin dikit, kecil suaranya bro. Maksudnya Endo, kenapa selalu mengkafir-kafirkan orang begitu? Ya. Ya. Kenapa suka mengkafir-kafirkan orang? Itu apa ini? Ya, tadi itu ya, yang saya bahas bahwa kafir itu adalah artinya tertutup. Mungkin saja satu kelompok itu dia mengkafirkan bahwa dia itu tertutup dari paham kita. Nah, si kelompok yang lain pun menyebut satu kelompok ini tertutup dari paham yang lainnya. Kalau yang dimaksudnya tertutup itu kan nggak jadi masalah dan tidak jadi terhina, tidak jadi merendahkan derajatnya seseorang. Yang terhina itu pada saat yang tertutupnya itu adalah hati yang jauh dari kasih dan sayangnya Tuhan. Itu yang menjadikan derajat manusia di sisi Tuhan itu rendah pada saat hatinya yang tertutup. Kayak gitu. Ya. Itu mungkin Bang. Intinya kan begini, bro. Intinya seseorang yang tidak percaya Allah SWT itu dikatakan kafir, gitu kan? Makanya ada pepatah mengatakan ya. Untuk yang mempercayai Allah, seperti itu ya. Terus orang itu berbeda pendapat, misalkan contoh yang tidak percaya Tuhan, mereka menganggapnya kafir, itu tidak jadi masalah. Bahkan yang ateis pun menganggap yang berada di kelompok Muslim kafir pun itu nggak jadi masalah, karena orang Muslim pun tertutup dengan pahamnya si orang ateis ini. Orang Muslim pun tertutup nih dari pahamnya orang Buddha. Begitu orang Buddha mengatakan kafir ke Muslim, kalau yang dimaksudnya adalah tertutupnya paham, itu nggak jadi masalah. Kayak gitu. Ya, saya nggak membawa ke ateis, Buddha atau Hindu, karena di Al-Quran itu tertulis Yahudi dan Nasrani. Itu yang dimasuk ke Sela tadi. Betul. Jadi ya itu tadi ya, begitu kita masuk dalam satu baju, pada saat kita masuk ke dalam satu wadah, itu pasti ada paham-paham tertentu ya.
Jadi bahasa kafir itu, sebentar Bang, saya naikin dulu anak. Pada saat bahasa kafir itu artinya adalah tertutup, itu adalah tertutup dari paham. Contoh gini ya, saya memahami bahwa Singapura kota yang indah. Terus Bang Abdul mempunyai paham yang lain. Bahkan sesama muslim pun itu banyak yang saling kafir-kafirkan. Karena mungkin di kelompok A sama kelompok B muslim, ini kelompok A muslim, ini kelompok B muslim, itu tertutup nih secara pahamnya berbeda. Itu mereka saling kafir-kafirin. Kayak gitu. Tapi pada saat kafirnya ini hanya dalam bentuk pemahaman tertutup, itu di sisi Allah tidak akan menurunkan derajatnya, tidak akan menjadikan derajatnya di sisi Tuhan itu terhina atau jadi rendah. Yang menjadikan derajat manusia itu terhina atau menjadi rendah di sisi Tuhan pada saat hatinya yang tertutup. Kalau pemikiran kan semua manusia pasti mempunyai pendapat yang berbeda. Kita tidak bisa menyatukan satu suara manusia ini di dunia ini satu paham. Kita kan nggak bisa. Kayak gitu mungkin Bang Abdul. Tapi begini Pak, itu kan sudah diajarkan, ada di kitab. Karena kita kan mengambil ajaran itu dari keimanan kita kan. Tapi kenyataannya tentang kata kafir itu Pak Endo udah tersebar bukan cuma melalui kelompok-kelompok, tetapi sudah secara pribadi juga Pak, mengkafir-kafirkan orang. Dan kenapa Allah itu mengkafirkan orang gitu loh. Jadi kalau Tuhan sendiri tidak pernah mengkafirkan makhluknya ya. Jadi Tuhan itu hanya mengkafirkan makhluknya yang tertutup hatinya, yang jauh dari kasih dan sayang. Karena kalau dari pemahaman, dari pemikiran, itu pemikiran manusia satu dunia itu tidak akan sama, tidak akan bisa menyatukan satu suara. Oh Pak, pendapat saya yang di isi otak saya seperti ini, yang di otaknya Teh Sela mungkin B, yang di otaknya Teh Esteria itu C. Itu kita nggak bisa menyatukan pikiran untuk sama gitu. Jadi kalau tertutupnya hanya sekedar pikiran, menurut saya itu nggak jadi masalah. Tapi yang bahaya itu yang menurunkan harkat martabat manusia di sisi Tuhan ya, derajatnya manusia di sisi Tuhan. Pada saat hatinya nih yang kafir nih, yang tertutup. Contoh dia pada saat melihat orang sedang minta-minta, contoh di jalan ya, terus wah kenapa sih nggak kerja, nah itulah yang tertutup hatinya. Padahal kalau hatinya dia terbuka jernih, dia tidak akan berpandangan seperti itu, dia tetap akan ngasih orang yang minta-minta itu jika ada uang. Kalau nggak ada ya mungkin beda cerita ya. Pada saat dia bisa membantu mungkin itu. Jadi bahasa saya yang akan menurunkan derajat manusia di sisi Tuhan pada saat kafirnya ini adalah kafir hati, tertutup ya hatinya, jauh dari kasih sayang. Kalau masalah pemikiran, pendapat, itu kita nggak bisa menyatukan satu suara orang di dunia ini sih. Dipahami. Jadi kafir itu sendiri artinya tertutup. Yang paling berbahaya itu, yang paling memalukan itu tertutup akan kasih Allah, gitu ya, kasih Allah, gitu ya. Bang Tapi abang setuju nggak bahwa kafir itu harus diperangi? Ini bang, boleh hanya tertutup dari Allah lalu diperangi, boleh nggak bang? Jadi gini, bahasa perang ini kan memaknainya seperti apa ya? Kalau kita memaknai perang kan
bahasa kita itu ada bahasa-bahasa kiasan ya, atau siloka mungkin ya, bahasa yang kita itu nggak bisa cerna dengan mentah-mentah. Contoh, Bang Asbi matanya memancarkan cahaya, apakah jadi senter matanya? Atau misalkan Saya gini, paham, Bang. Bang Asbi itu hatinya lembut gitu. Apakah Ya. saya pernah memegang hatinya Bang Asbi gitu, dipegang-pegang, dirasa-rasa gitu. Nah itu kan bahasa-bahasa Tapi kalau di perang itu kan misalnya tunduk juga kiasan, Bang, ya. Dalam keadaan tunduk dan sedang mereka dalam keadaan tunduk, ya. Dan sampai harus bayar gitu loh, Bang. Itu kiasan juga ya bayarnya, Bang. Kan dipraktekkan juga oleh maksudnya organisasi. gimana, Bang? Ya ada toh. Ini kira-kira kiasan juga, Kak. Saya kasih kisi-kisi aja, ya. Perangilah misalnya. Lalu sampai mereka membayar jizah sedang mereka dalam keadaan tunduk, itu kiasan juga ya, Bang. Itu bahasa dari mana tuh? Perang Iya. sampai Enggak, saya mau tanya Abang, istilah tunduk itu kiasan juga. Dan bayar jizah itu kiasan juga ya, Bang. Itu saya belum pernah baca ayatnya. Tadi kan perangi itu juga kiasan, kata Abang, hanya kiasan, tidak bisa dimaknai secara literal. Ya. Literal. Kan gitu. perang ini kayak gini. Pada ya. saat seseorang berdebat ya. Pada saat seseorang berdebat itu pun bisa kita maknai dalam kata perang. Pada saat seseorang beradu argumen itu kita bisa bahasakan kemarin Pak Asbi dan Pak Endo berperang loh. Mungkin Tapi kan orang nggak yang Bisa sampai menundukkan sampai harus bayar, Bang, kan? Kalaupun itu memang analoginya seperti itu, nggak sampai kita berdebat misalnya nih. Oke lah kita sebut perang gitu, sekalipun itu meleset sih sebenarnya. misalkan gitu kan, itu bahasa kias ya. Kalau kita Iya, kiaskan bahasa bisa kias. aja orang-orang menganalogikannya atau mensilokakannya itu kemarin habis bertempur misalkan. Nah, bertempurnya ini bertempur dalam hal apa kan? Apakah secara fisik gitu, adu pedang, atau bertempurnya secara kita tembak-tembakan adu senjata gitu kan? Nah ini yang perlu kita, pada saat ada satu ayat dalam kitab yang tersurat, kitab yang tersurat itu yang ditulis dalam buku, itu kita harus menelaah dulu dengan secara yang tersirat, mungkin gitu, Bang. Maknanya tidak secara literal ya, Bang, ya. Misalnya sampai mereka membayar jizah dan sampai menundukkan orang ya. Iya. Nah, itu maknanya tidak pada sebenarnya gitu ya, Bang. Itu bermakna apa ya, bisa dimakna kias ya. Betul. Ya, oke lah, kita pahami. Silakan teman-teman yang lain mungkin. Pada diem ini. Bang Bang Asdi, ini saya mau salah satu kasih perumpamaan. Manusia itu diperintahkan Tuhan untuk memerangi hawa nafsu. Nah, ini bahasa perang memerangi hawa nafsu itu perang seperti apa, Pak? Di dalam diri kita itu adu pedang gitu kan? Iya, benar. Nah gitu mungkin Bang Asdi. Tapi kalau memerangi orang kan beda, Bang. Misalnya orang yang misalnya memerangi orang itu tergantung orangnya gimana, namanya perang juga ada. Kan banyak orang juga salah paham. Tahu saya sih ya, pada saat memerangi orang itu bukan fisik harus dibunuh atau dibantai ya, tapi sifat-sifat buruknya nih yang perlu dibantai itu. Contoh misalkan pada saat kita ketemu orang misalkan suka mencuri nih, bukan si orangnya yang dibantai nyawanya, tapi Gimana kita meranginya itu, Bang? merangi sifat-sifat yang ada di dia biar dia itu berubah menjadi baik, kayak gitu.
Kalau Itu sampai dengan sampai bayar jizah gimana bang? sampai gimana? Maknanya apa? Sampai mereka tunduk dan membayar jizah. Itu gimana bang? Itu kalau itu saya belum pernah dengar ayatnya sih bang. Tapi seandainya ada ayatnya itu, Iya. kalau saya baca yang tersurat, otomatis saya akan menelaah dulu maksud dan artinya itu. Ya, saya tanya abang, makanya saya tanya abang tuh. Saya pernah baca ayat misalnya Quran surah At-Taubah ayat 29 gitu. Ya, Dan di situ memerintahkan peranglah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu yang tidak beriman pada Allah, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang tidak beragama dengan benar ya. ya. Yaitu orang-orang yang diberi kitab. Sudah jelas toh, yang diberi kitab itu bagi abang mungkin Kristen dan Yahudi toh. Gitu bang. Jadi itu tadi, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya ya, kalau secara makna hakiki. Ya, Pada jadi saat harus di diperangi, sekeliling ya. kita ada orang-orang yang hatinya tertutup, nah itu kita harus perangi. Dan di bahasa perangnya pun bukan kita harus perang menggunakan senjata, itu bahasa kias. Ya Pada salah saat- kalau ada orang yang sampai kayak apa memerangi dengan senjata, itu salah bang ya. Salah, karena pada saat memeranginya itu dengan senjata, itu tidak menunjukkan kasih dan sayang Tuhan. Tapi kalau kita memeranginya dengan akhlak, kita memeranginya dengan perilaku gitu ya, pendekatan Kalau sampai emosional. Bang, sorry bang, saya potong. Kalau sampai harus bayar itu gimana bang? Apakah itu makna kias juga bayarnya itu? Nah, Tunduk itu dan bayar. di surat apa tuh? Saya harus At-Taubah, Bang. baca At-Taubah. ayatnya, saya harus At-Taubah. coba tanyakan ke guru ya, karena kan mentafsir satu kitab yang tersurat Iya, itu kita tidak bisa menggunakan pendapat hanya satu orang nih. Iya, Kita iya, harus iya. benar-benar ke ahlinya nih. Kalau ada ahli tafsir, kita kasih ke ahlinya. Iya, iya, iya. Oke, nggak masalah bang. Ya, saya menghargai. Silakan, silakan. Soalnya kan itu kan sudah di kitab Bapak yang selalu saya dengar juga sih ya kan Pak Asbi. Untuk yang di kitab itu saya rasa ini pemahamannya Bapak ini secara kemanusiaannya Bapak. Benar kan Pak? Enggak. Jadi gini, Tesela mungkin bisa searching ya. Karena di Muslim pun itu kan terpecah nih golongannya. Bahkan Nabi ceritakan Muslim itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan itu yang selamat. Jadi dari 73 itu di Muslim Iya. itu hanya satu golongan yang selamat. Nah ini nih, satu golongan yang selamat itu yaitu yang membawa kasih sayang, bahwa rahmatnya Tuhan, membawa, kan Nabi itu, semua Nabi itu turun ke bumi itu untuk menjadikan rahmatan lil alamin ya, rahmat untuk seluruh alam, bukan Nabi-nabi menjadi siapa itu Pak? Nabi-nabi siapa itu? semua, Yang semua maksudnya? apalagi khususnya Rasul ya. Rasul itu seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu mereka itu untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bahkan bukan hanya untuk satu kelompok manusia atau untuk hanya sekedar manusia, tapi untuk seluruh alam, untuk pohon, untuk hewan. Sorry bang, saya tanya. Kalau Ya. untuk seluruh alam, seluruh manusia, tapi kan misalnya ada ayat Quran doh yang melarang berteman, ya toh? Misalnya Quran surah Melarang Al-Maidah 1 dilarang mengambil teman Yahudi dan Nasrani. Itu gimana bang? Katanya rahmatan lil alamin, untuk semua umat, ya toh? Itu gimana bang menurut abang? Saya tanya aja nih. Misalnya dilarang Jadi mengambil itu nggak ada bahasanya dilarang kita mengambil teman atau teman di Nasrani atau di Buddha gitu. Nggak ada. Saya yakin itu nggak ada ayatnya yang Quran surah Al-Maidah bang. Saya punya HP satu aja bang. Abang bisa cari, makanya saya tanya gitu loh bang.
Abang bisa cari deh, ini juga yang dipakai dulu waktu di KI Jakarta toh. Jadi kata aulia itu diterjemahkan menjadi pemimpin. Ya. Ada yang menerjemahkan menjadi teman. Janganlah kalau kamu mengambil teman setia Yahudi dan Nasrani. Ya, ada tuh bang. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Gimana itu bang? Saya tanya aja loh bang, saya nggak tahu. Ini harus apa ya? Saya harus tanyakan ke guru nih. Ya, Jadi dalam kita berspiritual ya, bukan berritual nih. Kalau berritual ya itu tadi dia hanya cuman menjalankan ibadah yang secara gerak mungkin ya. Kalau spiritual itu menjalankan yang di dalam diri nih. Itu saya harus tanya ke guru spiritual saya, karena banyak di kitab-kitab yang tertulis itu adalah bahasa-bahasa kiasan. Kita nggak bisa menelan mentah-mentah bahasa itu. Iya, iya. Bahkan ada hadis-hadis pun, hadis-hadis itu kiasan. Contoh ya, manusia itu harus bisa mati sebelum mati. Itu bahasa kiasan yang kita nggak bisa cerna dengan mentah. Berarti kalau ada yang menafsirkan secara tekstual gitu ya, kayak di KI Jakarta gitu kan rame bang, sampai ditulis ini mendukung orang kafir dilarang disolatkan, dulu kan viral bang di Jakarta. Berarti itu salah ya bang? Sebenarnya artinya bukan begitu. Mungkin artinya bisa jadi bukan begitu, atau Ya, enggak ya. misalkan seandainya arti benar itu mungkin contoh gini, ada satu kelompok di ormas misalkan ya, ormas ada 3 ormas lah misalkan. Saya kasih contoh ormas A, ormas B, ormas C. Pada saat si ormas A ini mau memilih ketua untuk ormas, itu kita nggak bisa nih harus merekrut dari anggota yang ada di ormas B. Berarti Sebaiknya itu kita tekstual. rekrut. Gimana? Itu tekstual ya bang, artinya harfiah. Ya itu Secara bisa literal, jadi seperti itu. artinya, bang, ya. Kalau Bisa yang jadi lain teks- itu bisa jadi itu maknanya bukan begitu gitu ya bang. Kalau itu jadi bisa. seperti itu. Ya, ya, Bisa ya, jadi oke. seperti itu, bisa jadi juga bukan seperti itu. Seandainya seperti itu pun bukan berarti kita misalkan tidak berteman dengan tadi ya yang abang ceritakan, kita tidak menjauhi atau berteman dengan pemimpin atau yang non muslim lah. Makanya gini loh bang. Ini Saya itu salah besar itu. Iya, iya. Kalau kita harus misalkan janganlah kalian berteman gitu ya, atau Iya. dan lain-lain itu kayaknya ini harus dipertanyakan kasih dan sayangnya di mana nih. Iya. Soalnya begini loh bang, yang saya tanya itu kan yang salah mengartikan itu bukan dari luar Islam. Islam sendiri banyak mengartikan. Saya punya pengalaman di sini bang. Anak kecil tuh dijajali kayak gitu bang. Jadi nggak Iya. boleh duduk sejajar dengan teman Kristennya. Kenapa? Karena kata guru ngajinya itu dilarang berteman dengan Kristen, ya loh. Jadi yang salah artikan itu bukan kami. Jadi ada teman-teman Islam sendiri yang mengartikan jika ada ayat mengatakan dilarang mengambil teman Yahudi dan Nasrani, maka teman-teman di Islam sendiri yang mengartikannya secara literal gitu. Betul. Makanya itu tadi saya jelasin bahwa muslim itu terpecah nih bang jadi 73 golongan. Hanya satu nih yang selamat. Iya. Itu Di kopi. hadis dari Nabi bahwa muslim itu terpecah menjadi 73 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan satu yang selamat, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan satu yang selamat. Tapi Bang Dok, tapi kenyataan di dalam kehidupan kan gitu. Ya, ini kan pada saat kita berkehidupan, memang saya pribadi mengakui bahwa saya tidak bisa mengintervensi perilaku atau sikap yang berada di luar diri saya. Ya, Saya hanya pemahaman bisa orang. mengontrol. Gimana? Pemahaman orang Ya, saya hanya bisa mengontrol sikap diri sendiri. atau Pribadi pribadi yang ada yang ada di diri sendiri.
Kadang-kadang yang di dalam diri sendiri pun masih sangat jauh lah ya, masih misalkan masih keluar Itu enggak, sudah lain itu. Artinya gini, kan ini sudah ada ajaran. Jadi sama dengan kami kan diajarkan untuk mengasihi, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka. Ya, kami akan lakukan itu. Sebagaimanapun kami memusuhi dia, tetap ada kasih di situ. Jadi itulah kami akan bawa-bawa tentang kasih itu dimanapun. Tapi kan ini sama ajaran keimanan Bang Endo ya, kan lain, mengkafirkan artinya. Nah, justru yang lain itu yang mentafsirkannya mungkin lain ya. Kalau saya kan punya apa, saya mau masuk. Jadi kalau saya itu punya guru yang dia itu masih berpegang dengan ajaran leluhur ya, masih suka bahas-bahas seperti Siliwangi, Pajajaran. Nah, seperti Siliwangi aja itu kan artinya Siliwangi itu adalah, makanya kalau ke Bandung mungkin ya suka ada silih asa, silih asi, silih asuh, silih nyengitan. Itu artinya silih asa itu saling menolong, silih asuh saling mengurus, silih asi itu saling menyayangi, silih nyengitan itu saling mengharumkan. Makanya namanya Siliwangi. Jadi itu Siloka sebetulnya. Prabu itu raja yang mempunyai sifat kasih, silih asa, silih asi, silih asuh, silih nyengit. Namanya Prabu Siliwangi. Pada saat kita masukkan ke dalam ajaran itu kan nenek moyang nih, kita masukin ke dalam Muslim, itu nggak akan ada jauh berbeda, karena semua mengajarkan kasih dan sayang, tidak ada mengajarkan untuk kebencian. Pada saat ada sesuatu yang timbulnya bentuknya kebencian, itu saya yakin itu tafsirnya yang salah. Nilai-nilai Karena itu luhurnya banyak. bisa dimasukkan, Bang. Gimana Bang? Nilai-nilai luhur itu bisa dimasuk kayak para leluhur kita itu ya. Para leluhur, betul. Bahkan saya kalau di Sunda masih menganut ajaran-ajaran leluhur, kayak sajen. Sajen itu kan artinya sastra jendra. Tapi orang-orang, mungkin sebagian rekan-rekan saya yang di Muslim itu banyak yang mengkafirkan orang-orang yang membawa sajen gitu ya. Nah, itu juga saya nggak bisa untuk menghentikan perilaku dari rekan-rekan yang misalkan kafir nih sajen, karena mereka nggak tahu sajen itu artinya apa. Sedangkan sajen itu artinya sastra jendra, kitab yang ada di dalam diri. Kitab yang tersurat itu hanya sebagai panduan lah untuk membaca kitab yang ada di dalam diri. Pasti semua kitab juga mengajarkan, kitab yang tertulis itu hanya panduan untuk mengajarkan nih kita bisa nggak baca yang di dalam diri kita kitabnya. Itu kan yang berat. Ya, kita sapa dulu Bang nih pada Salsa. Halo Salsa, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bando. Waalaikumsalam Bang Salsa. Ya, lanjut. Ya silakan, Salsa mau nambah apa? Udah nyimak kah dari tadi? Enggak? Kalau saya ingin bertanya sama Bang Endo tentang pengertian Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah ya. Saya ini agak-agak ngawang nih. Mu'tazilah itu gimana? Ya, agak serem ya membahas Mu'tazilah ini ya. Ya, karena ditentang di Indonesia kan, Mu'tazilah ini kan, ulama-ulama Indonesia.
Iya ya, itu urusan sama Bang Do ya. Halo. Bang Do lagi apa? Ya, saya ingin bertanya aja Bang. Mu'tazilah ini kan meyakini bahwa firman Allah dan Al-Quran ya, maksudnya ya, itu kan salah satu ciptaan Allah. Menurut Abang gimana sih? Gini, Abang gitu. jadi ada paham yang memang gini ya, memang segala sesuatu itu kan kita ini mungkin udah sepakat ya bahwa Tuhan itu esa ya, benar nggak? Itu aja dulu mungkin kita udah sepakat Tuhan itu esa, bahwa ada segala sesuatu misalkan menjadi apa ya bahasanya, etinitas atau apa ya, pada saat ada sesuatu yang menciptakannya ada dua etinitas itu tidak mungkin, pasti hanya ada satu yang menciptakan. Pada saat memahami Papa mau pakai baju ini. apa sayang, Pakai baju ini. pakai baju ini ke mama. Tadi mama mau ke mama. Papa nggak bisa pakein baju ini. Wis. Ini bajunya daun. Ya bajunya daun. Baju. Ini sebentar ya, saya ini anak makein baju dulu. sebentar. Iya Bang.